apartemen milik Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Eksekusi itu usai Dr. Tifa tidak mampu membayar utang yang telah dikonversi menjadi emas seberat 223 gram. Dr. Tifa terjerat utang ratusan juta sampai apartemennya disita. Nah, dari sini kalau orang waras seharusnya udah pada tahu. Karena Dr. Tifa itu pernah bilang ditawarin uang miliaran untuk menyetop kasus ijazah ini. Nah, kalau emang ada yang nawarin uang, pasti diterima. Karena terjerat utang itu menyakitkan. Dan ada juga yang bilang bahwa berita ini hoax. Kalau kamu emang bener mau tahu cerita aslinya, kamu cari sendiri sumber-sumber berita ini dari mana. Cari sendiri, jangan males baca. Dong pora, naradong, ayo melah ngarit. Definisi ya manusia menjijikkan itu ya mereka berdua itu ya, dengan sombongnya ya, dengan jumawanya ya, seakan-akan mereka itu maha benar ya, para pejuang kebenaran. Maha benar ya. Tifa ini lagi ya, dia bilang dia tidak mau klarifikasi tuh apartemennya disegel sama kejaksaan ya, disita, dieksekusi karena punya utang ya, karena punya utang yang nggak dibayar. Gitu itu, pejuang kebenaran, ngurus dirinya sendiri aja nggak pecus. Katamu apa? Kamu siap, sudah sangat siap dengan menghadapi pengadilan, karena kamu akan mencecar Pak Jokowi dengan ribuan pertanyaan. Kenapa kemarin waktu disebut kamu pura-pura lemas? Itu yang namanya siap. Lah terdakwanya siapa? Kan kalian berdua, bukan Pak Jokowi. Kok bisa ngarang itu loh? Kamu yang seolah-olah membalik keadaan, Pak Jokowi yang jadi terdakwanya, duduk di kursi pesakitan. Jangan kebanyakan halu kamu, Tif. Dan ini nih, si Panci di sebelahmu itu ya, kalau kamu itu memang gentle ya, ngapain kamu ngasihin pra-peradilan? Untuk mengulur-ngulur waktu. Itu artinya itu kamu yang tidak siap. Panci. Jangan sok jadi pahlawan kamu. Kali ini ya, aku berharap ini ya, tolong ya, hukum di negara ini tuh tegas dengan dua cecunguk yang tidak berguna ini ya. Tegaslah pada mereka. Tempatkan mereka di mana mereka seharusnya berada ya. Sekian lama ini kami amat sangat geram ya, karena hukum ini kok seolah-olah sama mereka itu dibuat mainan ya. Sampai polisian bahkan kejaksaan kok amat sangat tunduk pada dua orang cecungu ini ya. Bertindaklah tegas ya, dan taruh orang ini di tempat di mana mereka tuh seharusnya berada ya, di kubangan sampah ya kalau perlu ya. Jadi semakin jelas orang-orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya orang-orang yang bermasalah. Jadi ada yang sampai lupa bayar utang karena sibuk memfitnah Pak Jokowi, dia lupa bayar utangnya, sampai akhirnya apartemennya mungkin akan segera dikosongkan kalau misalnya dilanjutkan. Jadi itu kita udah lihat lah beritanya. Ternyata orang-orang ini orang-orang yang bermasalah, punya hutang, dan akhirnya mungkin ya menurut saya nih, karena mereka tidak punya cara lagi untuk bisa bayar utang-utang itu, akhirnya mereka berpikir apa ya yang bisa menghasilkan uang. Ya mungkin jualan buku adalah salah satu menghasilkan uang, tapi harus punya kasus yang besar itu loh. Nah, kasus ijazah palsu Jokowi ini kan ya itulah adalah bombastis. Jadi semua orang, tentunya orang-orang bodoh, percaya sama itu. Mereka beli bukunya. Dari situ mereka menghasilkan uang dengan cara memfitnah orang yang tidak punya masalah gitu. Jadi mereka ini punya masalah, terpaksa mungkin ya, mungkin terpaksa mereka harus membuat sesuatu yang akhirnya supaya mereka bisa hidup lah, sehari-hari bisa makan. Tapi ternyata sampai sekarang ya hutangnya belum terbayar juga. Jadi slogan yang cocok untuknya adalah sibuk memfitnah, lupa bayar hutang. Ada lagi satu yang dulu mantan menteri, sibuk memfitnah, akhirnya dia lupa ngasih makan sopirnya, sampai sopirnya hanya dikasih makan nasi saja. Jadi inilah orang-orang yang didukung oleh
ya orang-orang yang agak terbelakang. Dan sekarang kita hanya bisa tersenyum melihat ternyata inilah motif mereka. Motifnya ekonomi, karena ya hidup memang susah. Saya juga pernah tidak bekerja dan hidup itu seperti hampa rasanya. Dan itulah rasanya kalau misalnya tiba-tiba rumah kita mau disita, itu gimana rasanya. Saya pernah mengalami hal seperti itu, dan memang susah hidup seperti itu. Makanya hiduplah dengan mengasihi orang lain, mengatakan hal-hal baik tentang orang lain. Jangan pura-pura berjuang kebenaran padahal sesungguhnya hanya sekedar supaya bisa makan, dan sampai lupa bayar utang. Menyedihkan. Tifa, saat kamu menghujat, mencaci maki, menjelek-jelekan, memfitnah semau mulutmu, kamu dengan senangnya, dengan berkibar, dengan berkobar, menjatuhkan, menjelek-jelekan Pak Jokowi saenake udelmu dewe. Giliran disidangkan kamu bilang, ya Allah, semoga tidak disidangkan karena akan memalukan negara. Lebih malu lagi kalau negara sampai nggak memenjarakan kamu. Ini nanti menjadi contoh yang lain. Saenake udele dhewe ngomong, mencemarkan nama baik, menjelek-jelekan, dalam hal ini mantan presiden. Di mana ya akhlaknya, di mana budi pekertinya? Tuh budi Seenaknya sendiri memfitnah, mencaci maki, menjelek-jelekan. Giliran dilaporkan kok ya Allah kayak orang apa ya, kayak korban gitu loh. Padahal dalam hal ini yang korban itu Pak Jokowi, dari mulutmu itu yang koar-koar kesana kemari dengan dalih ijazah. Ya lebih malu lagi kalau negara sampai tidak menangkap kamu. Biar jadi pelajaran semuanya, agar mulutnya ini benar-benar bisa dijaga, nggak angger kowar-kowar, nggak angger menjelekkan, menjatuhkan kesana kemari. Giliran sekarang dilaporkan nyebut-nyebut nama Allah. Ya kalau kamu nggak mau dilaporkan, ya diam mulutnya. Sudah, stop, minta maaf sama Pak Jokowi. Kalau sampai hari ini kamu tidak bisa membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya kudunya minta maaf. Nggak harus juga Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, wong UGM sudah menjelaskan. Nah terus ngapain kamu seakan-akan kamu tuh korban? Sing korban iku Pak Jokowi. Sekarang kamu panik kan, menyebut-nyebut nama Allah. Minta maaf sana lo sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orangnya baik, pemaaf. Nah, tapi kalau kamu sombong bergudul karena PDW, ya silahkan kamu menikmati hasil karyamu yang koar-koar itu. Playing victim, seakan-akan kamu tuh korban. Yang korban ini Pak Jokowi koplak. Dokter dokter yang selama ini di seluruh dunia bahkan nggak ada loh dokter sing lambene cewangkeme kaya ngene iki. Ini dokter stres iki. Kakean pola. Nuduh-nuduh ijazahnya palsu. Sekarang mana? Ya tuduhanmu mana? Sedangkan UGM itu loh sudah mengatakan, buat apa Pak Jokowi untuk menunjukkan? Salahmu dewe. Negara lebih malu lagi kalau tidak menangkap kamu. Biar jadi pelajaran yang lain itu. Seenaknya sendiri mencemarkan nama baik, menghina, memfitnah. Terus kamu ingin bebas ngono. Seenaknya udele dewe. Ya sekarang apa yang kau tanam? Kau nikmati. Masih aja berkowar-kowar mulutnya itu. Salam waras guys. Kenapa Tifa? Kenapa kok nggak harus sampai ke persidangan? Ya harus sampai ke persidangan lah. Ini udah akhirnya itu. Tifa. Kok enak kali kok bilang malu nanti negara. Kau yang malu. Nggak ada urusannya sama negara. Perbuatan kau sangkut pautkan dengan negara. Ya harus sampai ke persidangan lah. Kau pertanggungjawabkan itu. Udah kau fitnah orang, kau hina orang, kau rendahkan orang. Kok bisa pula kau nggak mempertanggungjawabkan semua perbuatan kau itu? Ya haruslah. Harus sampai di persidangan. Tanggal 2 Juli kan, hari Kamis. Harus sampai di persidangan. Kami akan kawal terus persidangan kau itu Tifa ya. Enak kali kau.
Udah kau membuat gaduh dengan penelitian kau yang tak apa-apa itu, tiba-tiba kau bilang pula, ini saya maunya nggak sampai ke persidangan. Wow, Tak enak kucing sama kau. aja. Penipu kayak kau pula mau dipercaya. Kau dulu sibuk kali. Saya udah berkirim surat nih ke Trump, ke Putin, ke PBB. Mana? Sekarang kau bawa-bawa pula sama Pak Prabowo. Muncung kau itu Tifa, muncung penipu. Mulut-mulut orang penipu. Ini sekarang kan. Kau rasakan lah ya kan. Inilah yang dipuji-puji pejuang kebenaran. Bayar hutang pun kau gak sanggup. Kau tipu kan kau sampai hampir lebih dari 1,5 miliar. Kau rasakan lah kan apartemen kau disita kan. Kau rasakan. Bertahun-tahun kau tipu kawan kau. Untung pintar kawan kau. Segera dilaporkannya kau kan. Sampailah putusan sidang kan. Apartemen kau disita. Kalau enggak, dia pun tahu deh nih. Kalau sampai dibiarkan terus, kau bakal masuk penjara bertahun-tahun. Loncong duitnya. Cepat dia, sigap dia laporkannya kau. Kau rasakan lah kan. Itulah. Masih juga kau mau melawan orang baik. Penipu kayak kau. Kau nggak ada masalah kau kan bakal tinggal gratis tuh di Hotel Prodeo. Anak kau gimana? Itulah ngaku-ngaku ini siapa yang bertanya ini? Siapa yang membayar makan nih setiap ini? Saya yang bayar makan. Saya bohirnya. Saya kan menulis buku. Kenapa nggak kau bayar dulu utang kau daripada kau bayar ini nih relawan-relawan kan nih nenek-nenek ini makan sampai berjuta-juta, tapi kau lupa dengan kewajiban kau yang paling utama. Padahal kata si Refli, udah ada uangnya, 100 berapa juta itu ke kau. Belum lagi tuh dari apa, yang apa tuh yang orang yang di Amerika itu, apa istilahnya itu yang orang Indonesia tinggal di luar negeri itu. Nah itulah pokoknya yang tinggal di Amerika itu ngasih berapa ratus juta ke kau itu untuk nulis buku itu. Belum lagi kau kuasai penjualan buku itu sampai si Rismon tuh nggak dapat bagian dari penjualan buku kan itu. Kau yang menguasai kan penjualan buku itu. Kenapa nggak kau dahulukan tuh kewajiban kau sama kawan kau itu? Udah lebih dari 10 tahun nggak kau bayar kewajiban kau sama kawan kau itu. Kawan kau sendiri rela kau tipu. Apalagi nih emak-emak yang nggak tahu apa-apa ini. Yang tahunya sekali dia mau dapat berapa kata si Rismon. Jangankan 150.000 pun mau orang ini. Kalau untuk disuruh demo. Makan gratis. Makannya lahap. Kau yang bayar kau bilang. Para penipu dipercayai. Kan rasakan lah ini ya. Kan tengok lah ini orang-orang yang bilang pahlawan, pejuang kebenaran. Nih, kan lihat nih. Ini pejuang kebenaran nih. Kan lihat ini, pejuang kebenaran yang kan elu-elukan sebagai pahlawan. Nih, kan lihat. Yang satu zolim sama supirnya. Yang satu zolim sama kawannya. Orang kayak gini lah nih, kan puji-puji, kan elu-elukan. Penipu ini kan elu-elukan. Nah, kan rasakan lah nih. Kita tinggal duduk manis saja lihat kau di sidang nanti, Tifa. 2 hari lagi, udah gak sabar aku lihat kau di sidang nanti. Nanti dulu kami gak akan rame, biarkan aja pengunjung kau ini kan relawan kan akan terbagi 2 nih. Satu sidang si Panci, setengah ke sidang kau nanti. Berapa banyak relawan kan ini? Kami duduk manis saja. Kami baru akan hadir ketika Pak Jokowi sebagai saksi korban. Kami akan memberi kekuatan kepada orang yang kami cintai. Jangan takut Pak Jokowi. Ada relawan Bapak yang tetap akan menjaga Bapak, mengawal kasus Bapak. Sampai nih Pak, penipu-penipu ini dapat ganjarannya. Jangan pernah main-mainkan sama hukum di Indonesia. Nanti ketika akan dinyatakan bersalah, kan bilang apa? Hakim termul. Semualah termul di mata kalian. Kalau nggak mendukung kalian. Nih si Gofur nih, apa nanti akan disampaikannya? Mungkin belejetin Pak Jokowi. Cuman kalian kutu kupret. Negara Eropa pun dihadapinya. Apalagi cuman kalian, stek tai ini. Saya selalu Pak Jokowi. Sudah kembali ke rumah. Sudah kembali ke Kutai Utara, Pak. Jaga kesehatannya, Pak. Kami selalu mencintai Bapak. I love you, Pak Jokowi.